Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naili Farha, kelas 11 2, nomor absen 27. Di sini saya akan membaca naskah drama yang berjudul Agoraphobia karya Zoe Zabidi. Mari kita simak drama berikut ini. Di sini ada prolog, yaitu suasana keramaian, orang-orang berlalu lalang, suara perbincangan, suara deru motor dan juga mobil saling tindih. Lea nampak pucat. Ia mulai ketakutan dan ia mulai histeris hingga sebuah suara klakson memekak telinga dan sorot lampu mobil menampar mukanya. Alea berteriak histeris dan ia mendekap tubuhnya erat-erat. Suara tabrakan, suara teriakan, dan lampu padam. Lalu ada adegan 1. Panggung gelap berangsur terang, musik mengaluh lirih. Lagu balada terdengar menyayat. Alea berkata, "Perkenalkan, namaku Alea Renata Putri. Orang yang mengenalku biasa memanggil diriku dengan sebutan Lea. Aku lahir dan tinggal di kota Semarang, persisnya di perumahan Petompon, Semarang, Jawa Tengah. Aku tinggal bersama bunda dan kedua kakakku yang bernama Dimas serta Daniel. Sejak kecil, aku tidak memiliki teman, walaupun seorang pun aku terlalu takut. Aku takut untuk berhadapan dengan dunia luar. Dahulu, ayahku mengatakan bahwa aku menderita gangguan cemas yang menyebabkanku merasa panik jika berada dalam keramaian. Dunia medis menyebutnya dengan kata agoraphobia. Pintu kamar yang terbuka membuat Alea menoleh. Ternyata itu bunda. Ia tersenyum sendu menatapku kemudian berjalan mendekat. Alea berkata, Bunda kapan sampai? Kok Lea gak tahu?" Bukannya menjawab, bunda malah meneliti diri Alea. Setelah itu, mata bunda seperti mencari sesuatu. Alea menjawab, "Bunda cari apa?" Alea ikut-ikutan mengedarkan pandangan ke sekeliling. Tak lama kemudian, tangan bunda tampak meraih 2 buah benda. Untuk sesaat, Alea terkejut. Ia baru sadar alat bantu itu rupanya belum terpasang di telinganya. Alea, ya selain penderita agoraphobia, aku juga seorang tunarungu. Dengan lembut, bunda memasangkan alat bantu itu di telinga Alea. Bunda berkata, "Tadi bunda sudah berulang kali salam, tapi tidak ada yang jawab." Mendengar penjelasan bunda, Alea merasa sangat bersalah. Alea berkata, "Maafkan Lea, bunda." Lea tidak. Bunda memotong perkataan Alea di saat satu kalimat belum selesai terucap. Bunda berkata, "Tidak ada apa-apa sayang, jangan diulangi lagi ya." Alea hanya menjawab dengan sebuah anggukan. Bunda berkata, "Kakak-kakakmu kemana, Lea?" Alea menjawab, "Mereka sedang keluar, bunda." Lalu bunda menjawab pertanyaan Alea, "Mengapa kamu ikut saja, Lea?" "Enggak bunda." Lea takut. Pandangan mata bunda beralih. Napasnya dihembuskan secara perlahan. Terlihat bunda kecewa dengan jawaban Alea. Tetapi ia berusaha untuk menyembunyikannya. Alea berkata, "Bunda mengapa?" Lea takut membuat perasaan bunda semakin kecewa. Mata sendu bunda menatap kembali, gelengannya dibuat tegas. "Bunda tidak apa-apa, sekarang bunda mau ke dapur dulu ya, menyiapkan makan malam." Setelah bunda keluar, Alea tertunduk. Ia merasa sangat bersalah karena membuat bunda kecewa. Alea berkata, "Maafkan Lea bunda." Lalu lampu berangsur padam. Di sini ada adegan, yaitu lampu berangsur terang, musik mengalun lirik. Keesokan pagi itu, bunda tampak sedang bersiap untuk pergi. Sementara Dimas juga sedang bersiap berangkat jogging. Daniel tampak sedang asyik menonton televisi. Bunda sedang berkeramas. Dimas dan Daniel saling pandang memperhatikan bunda. Lea sedang tiduran di kamar. Bunda berkata, "Kamu hari ini tidak kerja, Dimas?" "Iya bunda, hari ini saya libur. Hari ini saya ada janjian sama Nia untuk mencoba fasilitas kebugaran di dekat kantor mamanya. Sore sudah pulang kok." "Oh iya, seperti itu. Kamu Daniel, bagaimana dengan skripsimu? Ada jadwal bimbingan hari ini?" "Tidak bunda, baru minggu depan diagendakan sama dosennya." "Ya sudah, kalau begitu berarti kamu di rumah saja Daniel, jaga adikmu Alea, dan kamu Dimas setelah selesai langsung pulang ya. Hari ini bunda mungkin agak terlambat pulang karena banyak kalian yang harus bunda temui." Dimas dan Daniel menjawab, "Iya bunda." Bunda berkata, "Bagaimana lukamu Daniel?" "Sudah mulai kering bunda, meski sesekali masih terasa nyeri." "Ya sudah, jangan lupa baiki perbannya, nanti diganti." Daniel menjawab, "Iya bunda." Bunda berkata lagi, "Dimas, Daniel, bunda jalan dulu ya."
Jaga rumah baik-baik dan jangan lupa jaga adik kalian, Alea. Ingat semua pesan Bunda. Bunda kemudian berlalu pergi. Lea terperanjat mendengar perbincangan mereka. Bunda akan pergi. Bunda akan pulang terlambat. Mengapa Bunda tidak pamit kepadaku? Mungkin saja Bunda lupa. Sebaiknya aku hampiri Bunda. Lalu Lea keluar kamar berniat menemui Bunda. Namun Bunda sudah pergi, tak ada siapapun. Alea berkata, Bunda telah pergi sebelum ia menemui diriku. Hati-hati Bunda. Lalu ada Dimas tersenyum kecil, sementara Daniel tetap memasang wajah datar. Detik berikutnya Daniel berlalu ke dalam rumah. Sembari menatap Bunda Lea, Dimas mengajak masuk rumah. Lea yang penasaran menarik Dimas. Alea berkata, Bunda pergi kemana kak? Kakak juga tidak tahu, yang pasti urusan pekerjaan. Kata Bunda hari ini pulang agak terlambat karena banyak klien yang harus ditemui. Lea semakin gundah mendengar jawaban Dimas. Dimas berkata, nanti temani kakak mencoba fasilitas hiburan di dekat kantor mamanya Nia. Sore sudah pulang kok Lea, bagaimana? Lalu Lea terdiam. Kata Dimas sedikit terkekeh. Lea hanya membisu, takut jika jawabannya akan membuat orang lain kecewa lagi. Dimas berkata, bagaimana Lea, kamu mau kan? Lalu tanya Dimas lagi untuk memastikan. Lea diam tak menjawab. Ia cuma memandang sekilas ke arah Dimas lalu masuk ke dalam kamar. Dimas memandang dengan tatapan sedih di kamar. Lea menumpahkan kesedihannya. Tiba-tiba HP Dimas berbunyi. Ya, ada apa Nia? Ujung gang. Oke, aku segera ke sana. Tunggu sebentar ya, aku sudah siap kok Nel. Ini berangkat dulu ya, Nia sudah menunggu di ujung gang. Jangan lupa jaga Alea. Daniel berkata, iya kak, hati-hati di jalan. Lalu Daniel beranjak menuju pintu, kemudian melangkah masuk kamar. Setelah itu, Daniel berkata kepada Alea, tolong kamu belikan kakak perban ya, perban luka ini harus diganti. Di kotak obat sudah habis, sepertinya Bunda lupa beli. Sekalian belilah makan, tolong ya, warungnya juga tidak jauh dari sini kan, cuma di ujung gang. Alea menjawab, enggak, saya tidak mau kak. Alea tidak mau, jawab Lea dengan nada memelas. Daniel marah. Dibantingnya majalah, dipandanginya Lea dengan tatapan tajam. Emosinya tampak meluap. Lea mulai takut. Daniel berkata, kamu mau itu apa sih Le? Mengapa kamu tidak mau menjawab melawan rasa takut kamu sama dunia luar? Mengapa? Emosi Daniel tampak meluap. Alea menjawab, aku tidak mau kak punya fobia ini. Mendengar jawaban Lea, Dania malah tersenyum sinis, keningnya pun berkerut. Daniel berkata kepada Alea, oh jadi kamu juga tidak mau punya fobia itu. Namun yang kakak lihat itu kamu nyaman-nyaman saja tuh sama fobiamu, tidak ada rasa mau naklukkan sama sekali. Lea terdiam enggan menjawab perkataan Daniel. Raut wajah Daniel tetap memancarkan sebuah kemarahan. Tangannya bersedekap dan mata itu tetap fokus mematap Lea. Daniel berkata, lihat kakak, Lea, lihat, kakak mencoba melawan rasa minder karena muka ini, tangan ini, kaki ini, kecelakaan itu telah merampas rasa percaya diriku, seolah hidupku sudah selesai akibat kecelakaan itu. Tapi lambat laun kakak menyadari, tak ada gunanya hidup dalam tatapan dan kesedihan. Kakak harus bangkit, setidaknya kakak tidak ingin menjadi beban bagi siapapun. Penuhi permintaan kakak kalau kamu memang punya niat untuk naklukkan rasa takutmu. Lalu Alea menjawab, tapi kak, Lea mulai cemas. Lea takut. Daniel menjawab perkataan Lea, sudah Lea, kamu harus melawan rasa takutmu. Kakak bisa, kamu juga bisa, tak ada yang mungkin jika kita mau dan berusaha. Alea menjawab, Lea tidak percaya diri kak. Bagaimana jika orang mengejekku? Bagaimana jika orang mempermalukan oleh orang-orang yang bahkan tidak kukenal? Mengapa tidak berani ya? Tanya Daniel dengan intonasi yang sedikit naik. Lea diam, tak ingin menanggapinya. Lalu Daniel berkata, sebenarnya menurutku, aku, Bunda, dan Dimas udah cukup sabar menghadapi kamu, menghadapi semua rasa takutmu itu. Namun kesabaran juga ada batasnya, Le. Pada saat kami ingin kamu keluar dari rasa takutmu, kamu sendiri seperti tidak mau. Kamu sudah terlanjur nyaman dengan duniamu. Tanpa kamu pikirkan, semua usaha yang sudah kami lakukan. Lea terdiam, pikirannya kalut dan cemas. Lalu di sini ada Daniel berkata,
Pergi belanja dan buktikan kalau kamu dapat menghilangkan fobia kamu itu ya. Itu pun kalau kamu sanggup. Bagaimana? Senyum Daniel terlihat seolah-olah meremehkan Lea. Lea bingung harus bagaimana. Lalu Daniel berkata, jika kau tak ingin dianggap penakut oleh semua orang, semua ini harus berhenti. Fobia yang mengganggumu harus hilang selamanya. Atau mungkin kamu akan terbelenggu dalam rumah ini selamanya. Daniel meluapkan emosinya. Namun ia seolah sadar akan ucapannya. Ia memandang Lea dengan penuh penyesalan dan menumpahkan kebodohannya dengan memukul tembok. Alea memanggil Daniel. Kak, Daniel terdiam. Lalu Alea berkata, aku mau mengikuti permintaan kakak. Daniel memandang Lea dengan tajam. Lalu bertanya dengan Alea dan memastikan Alea akan mengikuti permintaan dia. Yakin? Lalu Alea berkata, iya kak, saya yakin akan mengikuti permintaan kakak. Setelah itu di sini ada adegan lagi, yaitu panggung gelap berangsur terang, musik mengalun lirih, lagu balada terdengar menyayat. Sore hari, Bunda masuk bersama Dimas. Dimas lantas duduk di kursi sementara Bunda meletakkan barang bawaannya di kamar. Bunda keluar dengan membawa 2 gelas kopi kesukaan anak-anaknya. Bunda berkata, Lea kau tidak ada di kamar. Kemana Nel? Lea pergi belanja ke toko serbada ujung jalan bu. Bunda dan Dimas serempak terkejut. Lalu mereka berkata, apa? Daniel menjadi salah tingkah. Daniel berkata, Lea pergi belanja ke toko serbada ujung jalan. Bunda, duh selamatkan Alea. Dimas berkata, kamu gila ya Neil. Kamu tahu kan Alea itu seperti apa? Kamu sudah gak waras ya? Bisa-bisanya melakukan semua ini kepada Lea. Lalu Daniel berkata, loh, bukannya ini tujuan kita dari awal, membuat Lea berani melawan rasa takutnya. Mengapa sekarang kamu jadi menyalahkan aku? Bunda menjawab, sudah-sudah kalian ini malah ribut sendiri. Pikirkan kondisi adik kalian. Lalu Dimas berkata, Dimas mengambil HP-nya dan mencoba menghubungi Alea sementara Bunda tampak tertunduk lemas di kursi. Raut wajahnya didera kecemasan. Lalu di sini ada epilog, yaitu suasana keramaian, orang-orang berlalu lalang, suara perbincangan, suara deru motor dan juga mobil saling tindih. Lea tampak pucat, ia mulai ketakutan. Alea berkata, jangan sakiti aku mohon. Jangan sakiti aku, jangan membuatku malu. Aku mohon, jangan dekati aku. Aku mohon, jangan dekati aku, jangan sakiti aku. Ia mulai histeris, semuanya menatapnya penuh kekesalan. Mereka seperti bicara, tapi Lea tak dapat mendengarnya. Seketika ia merasa ada sesuatu yang terlepas dari dirinya. Lalu alur drama sastra tersebut yaitu alurnya maju. Latarnya ada di jalan raya, ada di rumah, di kamar, di ujung gang, dan di toko serbada yang berada di ujung jalan. Selanjutnya ada amanat, yaitu jangan sesekali merendahkan fisik orang lain, karena itu sangat tidak baik. Kita dan dia sama-sama tidak sempurna. Selanjutnya ada nilai moral. Nilai moralnya adalah walaupun Alea mempunyai kekurangan, Alea tetap patuh kepada kakaknya. Alea mau melakukan perintah kakaknya karena Alea sangat-sangat ingin sembuh dari penyakit fobianya itu. Lalu yang terakhir ada manfaat saya membaca drama itu. Setelah saya membaca drama itu, saya sangat bersyukur sekali karena saya hidup tidak ada kekurangan apapun secara fisik. Sekian tugas kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.